Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa Buto Ijo. Disclaimer: semua nama orang, tempat, dan waktu kejadian saya samarkan guna untuk menjaga privasi. Bagi yang sudah mengetahui nama lokasi sesungguhnya, saya harap cukup disimpan sendiri saja. Kejadian ini saya ceritakan berdasarkan sudut pandang dari saksi mata, yang mana beliau juga teman baik saya semasa di kampus dulu. Maka untuk menghormati beliau, mari saling menjaga privasi di tweet ini. Kejadian ini bermula di pertengahan tahun 2015, di mana waktu itu kampus kami yang berada di ibu kota terbesar kedua sedang melaksanakan program KKN di salah satu desa di kaki Gunung G, Kabupaten M. Sebut saja nama saya Ati, bersama ketujuh teman saya. Dia, Ulan, Ika, Riko, Fajar, Dayat, dan Probo. Kami berangkat dari Hinggar-Bingar Gemerlap Kota menuju ke suatu desa tempat kami mengabdi selama 21 hari lamanya. Perjalanan kami ditempuh selama 3 jam dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan menuju desa tempat kami KKN, kami disuguhkan pemandangan gunung-gunung dan perbukitan yang terhampar luas dan nan indah. Tak lupa kami pun berfoto-foto sebentar untuk mengabadikan momen. Setelah bertanya-tanya kepada penduduk sekitar, akhirnya kami akan memasuki desa. Desa ini lumayan terpelosok. Butuh waktu sekitar 15 menit naik motor dari desa terdekat dan 30 menit untuk akses ke jalan raya. Gerbang desa yang sudah ditumbuhi lumut menyapa kedatangan kami. Sekilas, tampak tak ada bedanya desa ini dengan desa yang lain bila diperhatikan ketika di siang hari. Penduduknya beraktivitas seperti biasa, suasana juga sejuk dan asri. Hanya saja, walaupun terpelosok, rumah-rumah di desa ini cenderung bagus bila dibandingkan rumah warga di desa sebelah. Setelah memasuki desa, kami berhenti di balai desa. Tampak sepi. Kulihat jam tangan menunjukkan pukul 3 sore. Mungkin para perangkat desa sudah pada pulang. Sampai tiba-tiba kami dipanggil seseorang wanita yang keluar dari ruangan yang bertuliskan Dharma Wanita. Loh, sudah sampai? Beliau adalah Bu Lurah, orang yang paling dihormati di desa ini. Setelah saling memperkenalkan diri, kami pun diajak ke rumah beliau. Monggo, Mas, Mbak, ikut ke rumah saya. Sekalian barang bawaannya dibawa saja. Nanti saya tunjukkan rumah untuk kalian menginap di sini. Kami menikmati suasana desa. Sejuk namun sepi. Pintu-pintu rumah pun seperti tertutup rapat. Tidak seperti sore hari di tempat lain. Gumamku. Jangan ngelamun. Mikir apaan sih? Colek Ulan kepada saya. Lah iyo, kayak kurang piknik baik, tambah Dayat. Saya cuma senyum kecut. Perasaan saya berubah menjadi tidak enak. Hawa sejuk gunung berubah menjadi hawa dingin yang bikin tubuh saya mendadak tidak enak. Tetapi mungkin itu cuma perasaanku saja. Aku mencoba membuat pikiranku agar tetap positif, sesambil sesekali melirik keadaan sekitar. Dan sampailah kita di tempat Bu Lurah.
Rumahnya bertingkat 2. Halamannya kecil, namun rumahnya memanjang sampai ke kebun bambu yang ada di belakang rumah. Di samping kanan ada rumah pembantunya, sedangkan di samping kiri ada bangunan menyerupai pura dengan asap dupa yang masih mengepul. Yang kerasan ya mas, mbak, saya seorang janda. Sehari-hari saya hidup ditemani pembantu saya. Anak saya 2, 1 meninggal, yang 1 lagi kuliah di luar kota. Jadi anggap saja seperti rumah sendiri. Kami semua terkagum. Walaupun terpelosok, rumah Bulurah ini lumayan bagus. Banyak ornamen-ornamen klasik dan lukisan-lukisan wajah orang yang ditempel di ruang tamu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa lukisan tersebut adalah para sesepuh dan nenek moyang keluarga dari Bulurah. Lah, ini musolanya di mana, Bu? Musola ada di ujung gapura desa, Mas. Kalau kejauhan bisa sholat di kamar belakang, dekat pintu dapur saja ya. Nanti biar pembantu saya yang menyiapkan. Untuk pembagian kamar, cewek tidur di kamar atas, sedangkan cowok di rumah pembantu saya. Mungkin ada pertanyaan? Kami semua kompak mengiyakan, mengingat kami adalah tamu dan hari juga mulai petang. Ya sudah, Mbok Yem, yang cowok tolong diantar ya. Dan untuk cewek, mari saya antar ke atas. Kami berpencar rumah, membersihkan diri, menata kamar, kemudian bersiap untuk ibadah sholat maghrib. Azan maghrib menggema begitu pelan. Para lelaki kami melihat sudah memakai sarung dan berjalan menuju surau. Sementara untuk cewek, kami sepakat untuk ibadah di rumah saja. Ayo sholat, ujarku. Budalo loro-loro sek, gantian. Biar kamarnya gak penuh. Akhirnya saya dan Ika yang turun untuk sholat duluan. Oh iya, kamar mandi dan tempat wudhu berada di luar rumah. Sedangkan untuk toilet berada di sebelah kamar mandi membelakangi barongan. Atau dalam bahasa Indonesianya, hutan bambu. Aku yang pertama kali mengambil wudhu. Ika, aku suruh menunggu di luar. Saat mengambil air wudhu, bulu kuduku merinding bersamaan dengan bunyi gesekan batang-batang bambu yang tertiup angin. Sayup-sayup ku dengar suara wanita tertawa. Selesai wudhu, aku memanggil Ika. Ik? Hening, tidak ada jawaban. Ika, hei, ojo guyonan. Aku keluar kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian aku menoleh ke toilet dan juga dalam keadaan kosong. Sontak aku berlari ke kamar yang sudah disulap menjadi musola. Aku sholat, mencoba untuk khusyuk. Namun perasaanku mengatakan bahwa ada orang yang mengawasiku di belakang. Bacaan sholatku menjadi belepotan. Pikiranku tidak bisa tenang. Keringat mulai membasahi keningku, walaupun saat itu suhu lumayan dingin. Selesai sholat, aku salam dengan sedikit menoleh ke belakang. Dan memang benar, tidak ada siapapun di sana. Aku beranjak lari menuju ke kamar. Di sana ada dia dan Wulan yang sedang asyik rebahan. Melihatku lari menuju ke kamar, mereka pun sontak bertanya. Ngapain lari? Tanya dia. Mana Ika? Imbuh Wulan. Aku belum berani berkata jujur. Aku cuma bilang, kalau di bawah dingin, jadi aku meninggalkan Ika. 5 menit berselang, Ika pun kembali ke kamar dengan ekspresi marah. Tega ya kamu, ditungguin di kamar mandi malah ninggal. Aku sholat juga, kamu tinggal juga. Lah, perasaanku tadi aku melihat dia di kamar mandi dan musola. Tetapi daripada ribut dan membuat mereka takut, aku pun kemudian meminta maaf dengan membuat alasan aku sedang kedinginan. Ya lain kali bilang jangan langsung hilang, tutur Ika. Sambil mencoba menenangkan diri, akhirnya tiba juga jam makan malam. Pembantu Bulurah, sebut saja Mbok Yem,
sudah memasakkan hidangan untuk kami semua. Para cowok pun sepulang dari musola ikut menata makanan di teras depan. "Bu Lurah di mana, Mbok?" tanya Fajar. "Bu Lurah masih beribadah, silakan makan duluan saja, tidak usah ditunggu." Mendengar itu, para cowok pun langsung mengambil nasi dan lauk yang sudah dihidangkan. Teman-teman cewek juga seperti sudah kelaparan. Sambil mengambil nasi, aku pun berpikir, aneh, ini tuan rumah malah tidak ikut makan bersama. Mungkin beliau khusyuk beribadahnya, jadi lama, itu pikirku. Setelah makan malam, Mbok Yem pun menyuguhkan kopi, teh hangat, dan gorengan untuk menemani kami membahas program kerja di desa ini. "Kita kan mau membangun bank sampah, enaknya lokasinya di mana?" "Bagaimana kalau di musola desa?" "Hus, ngawur ae, tempat ibadah kok sebelahnya mau dijadikan tempat sampah." "Di sisi selatan bagaimana?" "Aduh, jangan, tadi aku sudah dibilangin kalau di sana makam desa." Saat kami ribut saling melemparkan pendapat, disitulah Bu Lurah hadir. "Aduh, maaf ya Mas, Mbak baru ikut gabung. Jadi bagaimana ini program kerjanya?" Kemudian Probo menjelaskan bahwa kami akan membuat bank sampah agar pengelolaan sampah di desa ini bisa dimanajemen dengan baik. "Oh, bagus itu. Saran saya dibangun di pojok dekat Barongan, perbatasan hutan sana aja ya. Kalau sampah rumah tangga nanti dipilih, sisanya seperti sampah daun atau organik nanti dibakar saja." Kami saling lihat dan sedikit ragu. "Apakah tidak apa-apa, Bu?" tanya Riko dengan nada cemas. "Loh, ya ndak apa-apa Thomas, malah aman. Kalau berbau kan jauh dari rumah warga, dan kalau dibakar pun asapnya juga tidak mengganggu pernafasan. Nanti Ibu bantu mempersiapkannya." Sebagai tamu, kami hanya pasrah menerima masukan ini, karena bagaimanapun beliau lebih paham tempat ini. Namun siapa sangka, pemilihan lokasi inilah yang menjadi asal-muasal rentetan kejadian ganjil selama kami KKN di desa ini. Keesokan harinya, tim kami dibagi menjadi dua. Saya, Wulan dan Riko, dan Prabu pergi ke lokasi yang akan dijadikan bank sampah. Sementara Ika, Dia, Fajar, dan Dayat pergi ke pasar untuk berbelanja. Sesampainya di lokasi, perasaan kami dibikin agak ngeri oleh tempat yang akan dijadikan bank sampah. Pasalnya tempat itu berada persis di bawah Barongan, dengan sungai di sebelah kirinya dan sebelah kanannya adalah perbatasan dengan hutan. Bisa dibilang memang lokasinya persis di tengah-tengah. "Udah, daripada mikir aneh-aneh, mending langsung dibersihkan saja," ucap Probo. Segera kami menyapu dan menata tempat ini sebersih mungkin dan serapi mungkin. Saat kami beristirahat, kami melihat orang yang tengah hendak pergi ke hutan. Wulan pun menyapanya. "Pak." Orang itu berhenti, melihat ke arah kami. Sorot matanya sayu, namun tak berucap sepatah kata pun. Ketika ia ingin berangkat, dia melihat ke arah kami semua sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. "Sombong sekali, disapa malah diem baik," ucap Riko. "Hus, jangan gitu, gak baik membicarakan orang desa," ujarku. Meskipun aku sendiri setuju dengan Riko perihal sikap dari bapak tadi, seolah beliau memberikan sebuah pesan yang saat itu kami belum bisa menerjemahkannya. Kemudian dari jauh, samar-samar kami melihat teman-teman kami telah kembali dari pasar. Mereka rupanya didampingi oleh seorang tukang yang ternyata utasan dari Bu Lurah untuk membantu program kerja kami. Saat akan mendirikan bambu, beliau berkata, "Yakin di sini?" "Lah disuruh Bu Lurah di sini kok Pak. Memangnya ada apa Pak?" "Oh alah, ya sudah Mas, ndak ada apa-apa. Mari saya bantu biar cepat selesai," sahut beliau panik. Kami terheran.
namun juga tak mampu berbuat banyak. Singkat cerita, jadilah bangunan kecil yang akan dipakai menengadah sampah. Kemudian di tengah-tengah bangunan itu, kami sekat di tengah-tengahnya, guna membedakan antara sampah rumah tangga dan sampah organik. Tak lupa kami sediakan wadah penampung, timbangan, dan karung untuk mempermudah proses pemilihan sampah. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Bapak tukang tadi kemudian pamit pulang dengan alasan masih ada pekerjaan di rumah. Kami mengucapkan terima kasih dan ingin memberi beliau sedikit uang tip. Namun beliau menjelaskan bahwa sudah diberi oleh Bu Lurah. Saat kami hendak pulang, tiba-tiba Bu Lurah datang. "Wah, ini cocok ini buat di sini. Pasti suka kalau rame-rame di sini." "Suka? Rame-rame? Maksudnya?" "Rame-rame pripun ya, Bu?" tanya Dayat. "Iya rame Thomas, di sini jadi tidak. Iya rame Thomas, di sini jadi tidak kosong. Nanti juga biar warga bisa belajar memilih sampah. Biar warga itu ndak buang sampah sembarangan lagi," ucap Bu Lurah sedikit terpogoh-pogoh. Aku dan Probo saling melirik. Rupanya dia merasakan juga apa yang kurasakan, bahwa ada sesuatu yang janggal di sini. "Ya sudah, kalau sudah rampung, ayo balik ke rumah. Simbok sudah masak loh. Nak Ulan sama dia bisa bicara dengan ibu sebentar." "Nggih Bu," ucap mereka serempak. "Kalian dulu saja, nanti ibu nyusul." Kami pun berjalan menuju rumah Bu Lurah. Dan seperti kemarin sore, ketika kami datang ke sini, tidak ada aktivitas pun yang terjadi di luar rumah. Semua rumah sudah tertutup dengan rapat. Bahkan tak ada anak-anak bermain yang ada di luar rumah. Hening sekali. Yang menemani langkah suara kaki kami hanyalah bayangan dari Riko dan Probo, ditemani desiran angin yang membuat suara bambu bergesekan. Sekedar informasi bahwa desa tempat kami KKN dikelilingi oleh rimbunnya pohon bambu. Dari gapura sampai batas hutan, seperti dibentengi bambu. Sesampainya di rumah, para pria langsung bergegas untuk mandi. Sementara aku dan Ika membantu Mbok Yem menata makanan di teras. Aroma dupa yang berasal dari tempat seperti pura di depan rumah membuat Ika bertanya pada Mbok Yem, "Ibu agamanya apa toh, Mbok?" Mbok Yem seperti terdiam. "Mbok, senggol saya. Maaf non, saya lupa kalau tadi belum bikin kopi. Saya tinggal ke dapur dulu ya." Kami berpandangan. Sedikit berberisik, kami mulai curiga. "Aneh gak sih karo si Mbok?" "Oh, mosok koyo keweden ngono? Apa jangan-jangan?" "Hus, sudah, jangan macem-macem. Ingat, kita numpang di sini. Biarkan saja," tuturku kepada Ika. Tak lama berselang, para cowok pun ikut bergabung di teras. Disusul dari pagar muncul Bu Lurah dengan Wulan dan Ika. "Wes, yang cewek segera mandi, yang cowok segera ke musola. Sudah sorop, nanti kemalaman. Biar ibu tunggu makanannya." "Nggih Bu." Kami pun bergegas bubar. Sesampainya di kamar, aku mencoba bertanya kepada Wulan. "Bu Lurah tadi cerita apa?" Wulan, getakku. "Hah, opo? Bu Lurah tadi ngapain aja ke kamu?" "Ndak apa-apa, sudah, ayo mandi, bareng ndak?" Melihat gelagat aneh Wulan membuat saya dan Ika semakin curiga. Terlebih dia juga diam saja. Tapi ya sudahlah, mungkin mereka kecapean. Aku dan Wulan kemudian menuju ke kamar mandi. Sayup-sayup terdengar azan maghrib berkumandang. "Aku duluan ya, tungguin, jangan ditinggal." "Iyo, cepet," sahutku. Surup, pergantian antara siang dan malam, di mana menurut kepercayaan orang Jawa adalah waktu bagi para hantu keluar. Dan di saat surup itulah konyolnya aku berada di luar menunggu temanku mandi dengan suguhan pemandangan hutan bambu yang tak henti berdecit digoyang angin.
Angin berhenti berhembus. Kurasakan hawa semakin dingin. Namun, deretan pohon bambu tak berhenti bergoyang-goyang. Aku merinding. Aku pukul pintu kamar mandi. "Lan, cepet." Sekoyang-koyangnya dalam rimbun pohon bambu itu, aku melihat dua mata menyala merah menatap ke arahku. Sosoknya tinggi, setinggi pohon bambu. Tubuhnya berbulu hijau, seperti bambu. Bibirku gemetar. Mataku mulai menangis. "Lan, cepetlah Lan, ayo." Sambil ku gedor pintu kamar mandi. "Sabar, iki baru selesai." Sambil membuka pintu kamar mandi. Tanpa bicara sepatah kata pun, ku tarik tangannya masuk ke dalam rumah. Dia melihatku ketakutan. Kemudian memelukku sambil bertanya, "Hei, ada apa?" Ku coba untuk menenangkan diri. Sesambil terisak aku bercerita bahwa ketika aku menunggunya mandi, aku melihat sosok itu. Genderuwo, besar dan tinggi, tapi berwarna hijau. Tapi tolong, jangan bilang ke teman-teman ya, aku tidak ingin Ika dan dia takut gara-gara aku. Ya sudah, tenangin diri dulu. Aku juga tadi dengar suara cowok. Terus aku ingat kalau cowok-cowok sedang di musola. Kami tidak jadi sholat. Kami kembali ke kamar. Tentu, aku sudah menghapus air mata dan menenangkan diri terlebih dahulu. Cepetnya. "Iya, di bawah dingin. Kamu jadi mandi, Ik." "Sudah gelap, takut aku." "Ya wis, ayo makan lek ngono." Kemudian aku berempat turun ke bawah menuju teras. Di sana, Bulura mengobrol dengan para cowok. Aku yang melihat kejadian itu hanya bisa memendam sementara. "Nah, iki wes kumpul. Ayo makan." Kali ini Bulura sendiri yang membagikan piring. Ketika makan malam, hanya Probo yang memperhatikanku. Seolah dia tahu baru ada sesuatu yang sedang menimpaku. Dalam suasana tersebut, Dayat memberanikan diri bertanya, "Bu, dupa di situ buat apa?" Sambil menunjukkan jari ke arah bangunan pura. "Oh alah, buat wangi-wangian saja kok mas. Ya masa ada banyak orang tidak dikasih wewangian ya ndak enak. Bener kan?" Dayat mengaut-ngaut, kemudian meneruskan makannya. "Mas, Mbak, permisi, saya tinggal ibadah ke kamar dulu nggih. Silakan diteruskan makannya." Setelah selesai makan dan merapikan tempat teras, kami melanjutkan diskusi mengenai proker. "Tik, kamu baik-baik saja kan?" Gak popo, ada apa emang?" "Enggak, aku cuman kroso ndak enak bae hawane." "Cuman perasaan saja paling, Bu." "Iya mungkin, semoga tidak ada apa-apa." "Iya, amin." Suasana malam yang sunyi serta hawa dingin yang menusuk membuat kami mengakhiri diskusi malam ini. Dalam perjalanan menuju kamar, ku cium aroma dupa dan bunga kenanga saat melewati kamar Bulura. Kebetulan kamar Bulura berada di tengah-tengah rumah. "Tik, ayo," ucap Ika. "Duluan saja," ucapku kepada teman-teman. Aku terdiam, mencoba menajamkan indera penciumanku. Apa benar wangian ini berasal dari kamar Bulura? Saat itu pula wangi itu semakin menguat. Mendadak bulu kuduku berdiri. Ketika ingin melangkah pergi, tiba-tiba Bulura keluar dari kamar. Di dalam sekilas tampak gelap. Nak Ati, ada apa? Ada yang bisa ibu bantu?" "Ndak Bu, cuman tadi cium bau wangi saja." "Oh, mungkin dari rupa yang ibu pasang di depan." "Nggih Bu. Ibu, tadi saya lihat sosok genderuwo di belakang kamar mandi. Apa memang ada?" Bulura tersenyum sambil berkata pelan, "Oh alah, sudah ngerti toh. Itu cuman menyambut Naati. Selama kamu gak aneh-aneh di desa ini, tidak ada yang mengganggumu. Oh iya, itu bukan genderuwo, itu namanya buto ijo." "Bagaimana ini Bu?" ucapku menangis lirih.
Wes tenang, kamu aman. Yang penting kamu nurut sama ibu. Gak usah cerita ke teman-temanmu ya, biar mereka tahu sendiri, ucapnya dengan tenang. Sekarang segera balik ke kamar ya, Dok. Sudah malam. Aku hanya diam, tanpa membalas ucapannya. Sesampainya di kamar, aku langsung membaringkan tubuhku. Teman-teman menanyaiku, ada apa? Aku cuma menjawab, sudah ngantuk dan kedinginan. Dalam hati, aku ingin sekali pulang. Tapi aku juga tidak tega meninggalkan teman-temanku di sini. Sedangkan Bu Lurah mulai menunjukkan siapa dirinya. Pagi-pagi sekali aku terbangun karena azan subuh yang kudengar. Kulihat Ika, Wulan dan dia masih tidur berselimut. Kuberanikan diri untuk turun melaksanakan sholat subuh walau harus ke kamar mandi sendirian. Sampai di sana, bayangan-bayangan buto ijo semakin samar-samar terbayang. Keadaan memang cukup gelap di kamar mandi, karena penerangannya hanya ada di pintu dapur sebelum keluar ke kamar mandi. Itu pun hanya menggunakan lampu dop 5 watt. Alhamdulillah, tak ada gangguan sampai pagi menjelang. Kita semua bersiap untuk beraktivitas. Namun, wajah Fajar terlihat seperti orang yang kurang tidur. "Kamu ndak apa-apa? Kok pucet?" tanya Ika. "Aku tadi malam seperti mimpi. Ketindihan sosok besar, matanya merah. Aku manggil-manggil teman-teman tapi tidak bisa. Dan kayak cuman aku yang kena." Aku melihat Probo, Riko, dan Dayat. Memang, dari keempat cowok itu, cuman Fajar yang wajahnya tampak lesu. "Kalau tidak enak badan, mending istirahat di rumah saja, Jar," sahut Ika. Tiba-tiba Fajar mengangkat telunjuk ke mulutnya. "Aku ndak mau di rumah sendirian. Simbok kayak ngeliatin terus. Feelingku gak enak." Kami pun saling pandang. Kemudian setelah menenangkannya, kami pun mengajaknya ke lokasi bank sampah. Setelah sarapan dan ingin berangkat menuju lokasi, Bu Lurah keluar dari dalam rumah. "Wah, sudah mau berangkat? Hati-hati ya Mas, Mbak. Tapi ibu boleh minta tolong sama Nak Wulan dan dia sebentar. Ibu mau ada acara di balai desa soalnya." "Oh, nggih Bu," sahut Wulan dan dia. Aneh. Dari kemarin, Bu Lurah seperti akrab cuman kepada dia dan Wulan. Ada apa sebenarnya? Sebelum berangkat, aku sempatkan untuk menoleh kepada Bu Lurah yang sedang berbicara kepada Wulan dan dia. Spontan pandangannya menuju ke arahku. Beliau tersenyum. Tidak, bukan tersenyum. Lebih menyeringai daripada sebuah tersenyum. Kami pun sampai di lokasi bank sampah. Anehnya tiba-tiba keranjang yang kemarin kami sediakan kosong tiba-tiba penuh dengan daun bambu yang sudah kering. Mungkin warga desa sudah dikasih tahu sama Bu Lurah, tutur Riko. Karena dirasa sudah cukup personil, tim kami dibagi 2. Aku, Ika, dan Riko akan melakukan sosialisasi ke rumah warga. Sementara sisanya akan stay di bank sampah. Saat kami keliling desa, jalan desa nampak lenggang. Mungkin sedang bekerja di ladang atau di luar desa, pikirku. Sampai kami tiba di salah satu rumah yang menjadi tempat rumpi ibu-ibu di desa. Rumahnya berada di samping musala desa. Kami disambut hangat. Setelah kami memperkenalkan diri, menjelaskan maksud tujuan proker kami, dan ternyata mereka cukup antusias mendengarnya. Sampai, "Ini lokasinya di mana, Tona?" "Di pojok, Bu." "Loh, pojok desa sebelah mana?" "Yang tempatnya berbatasan dengan jalan masuk ke hutan." Sontak, seperti ada kengerian dalam raut muka mereka. "Warga sini sudah tahu lokasinya?" "Belum, Nak. Memang siapa yang menyuruh membuat lokasi di situ?" "Bu Lurah, Bu." Sontak para ibu-ibu tersebut seperti berbisik satu sama lain. Kami bertiga pun hanya menunggu apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah dirasa cukup, salah satu mereka pun akhirnya berbicara. "Nak,
itu tempat angker. Tapi semoga saja tidak ada apa-apa. Banyak-banyak berdoa ya. Teman-temannya dijaga. Loh, angker bagaimana, Bu? Kejar Riko. Sudah, sekarang jemput temanmu yang ada di sana. Sudah mau surup. Jangan sekali-kali keluar jalan pada saat waktu malam ya. Kalau ada perlu, mending keluar waktu pagi sampai siang aja. Kami yang diliputi berbagai pertanyaan tak bisa berbicara banyak. Kok, ayo teman-teman dijemput. Iya, pikiranku gak enak iki. Kami jalan setengah lari ke arah lokasi bank sampah. Di sana sudah bergabung Bu Lurah beserta Wulan dan dia. Melihat kami ngos-ngosan, beliau pun kemudian bertanya, ada apa toh? Kok lari-lari segala? Bu, kata orang-orang di musola tadi, di sini katanya tempat angker. Apa betul, Bu? Riko mencerca. Heh, kata siapa angker itu? Orang aman-aman aja di sini. Lalu kenapa tadi pagi tiba-tiba keranjang kami penuh daun bambu kering? Tanya Probo. Ya piye to Mase, lawang ini lokasinya di kaki gunung. Anginnya juga kenceng. Terus belakang juga ada barongan. Ya daun-daun kering tadi kesapu angin, terus masuk ke keranjangnya sampean. Iya toh? Beliau menegaskan. Sudah, dijamin aman. Manu sama ibu, tidak usah dengerin ucapan warga sini. Sambil menatap matanya melihat ke arahku, seolah memberi tanda. Aku yang melihat itu cuman bisa bertunduk, membayangkan ucapan beliau kemarin malam. Mas, Mbak, mungkin beberapa hari ini saya mau meminjam Wulan sama dia untuk membantu pekerjaan saya di balai desa. Boleh kan? Ucap Bu Lurah. Kami terdiam, saling pandang, kemudian Probo minta izin waktu agar kami berdiskusi sejenak. Beliau pun mempersilahkan. Bagaimana ini? Probo membuka. Ya ndak tahu, ketus Riko. Ya sudah, kasihan Bu Lurah sendirian, ucap Ika. Dilio, Wulan ambek dia piye iki? Sambung Dayat. Yo, rek gak popo, jawab mereka serempak. Sekilas aku mencuri lihat ke arah mereka. Mereka menjawab, namun dengan tatapan seperti tatapan kosong. Akhirnya karena beberapa dari kami sudah sepakat, maka Wulan dan dia akan membantu Bu Lurah bekerja saat pagi hari. Setelah selesai, baru kemudian mereka bergabung dan membantu kami. Singkat cerita, seminggu berjalan proker kami. Bisa dikatakan kurang bekerja secara maksimal. Pasalnya, banyak warga yang kami temui merasa enggan untuk menyetorkan sampah ke bank sampah kami. Dan itu dengan berbagai alasan. Mulai dari punyanya pembangunan sendiri, dibakar sendiri, sampai ada yang bilang sudah punya pengempul sampah sendiri. Malah yang meramaikan bank sampah kami adalah orang-orang yang kami jarang lihat di lokasi dari desa ini. Ketika ditanya dari mana asal mereka, mereka hanya menjawab suruhan dari Bu Lurah yang berasal dari dusun sebelah. Kami yang tak mau ambil pusing, langsung bekerja senormal mungkin dan mengambil dokumentasi sebanyak mungkin. Minggu pertama benar-benar kami lewati dengan keadaan mental yang naik turun. Setiap malam ketika kami menyusun laporan, terlihat bagaimana Wulan dan dia sudah semakin akrab dengan Bu Lurah. Kemana-mana mereka selalu bertiga. Bahkan pernah beberapa kali Wulan dan dia masuk ke kamar Bu Lurah dan menemani beliau tidur. Dan setiap kali kami lewat di depan kamarnya, bau dupa dan kembang menusuk sangat menyengat. Tidak ada satu orang pun yang berani mengetuk atau bertanya kepada Bu Lurah apa yang beliau lakukan di dalam kamar. Bahkan oleh Simbok sendiri. Sementara itu, sosok buta ijo kutemui di belakang kamar mandi kini mulai berani menampakkan dirinya secara intens. Sore itu dingin sekali. Sehabis mandi, aku dan Ika melakukan sholat. Waktu Ika sedang mau sholat, aku izin terlebih dahulu naik ke kamar karena memang kedinginan. Saat kami akan naik melewati pintu dapur,
Kebetulan pintu dapur masih terbuka. Saat akan menutup, sosok itu menyeringai dari rimbunnya pohon bambu. Sambil berteriak, dia berlari ke arah kamar, memelukku, kemudian menangis sejadi-jadinya. Saat kutanya ada apa, kemudian dia bercerita. Aku pun secara tidak langsung kembali teringat sosok itu. Ayo pulang, Tik, aku takut di sini. Yang kuat, tinggal sebentar lagi, dikuat-kuatkan, berdoa sebanyak mungkin, hiburku. Yang lebih menjengkelkan adalah di saat kami berdua ketakutan seperti itu, baik Bu Lurah, Wulan dan dia, dan Bo tidak seperti peduli mendengar kami menangis di dalam kamar. Seolah-olah hal tersebut memang hal biasa yang terjadi di desa ini. Bersama itu pun nasib apes silih berganti mendatangi kami. Baik Probo, Dayat, Fajar, dan Riko silih berganti mengalami ketindihan ketika tidur di malam hari. Efeknya saat mereka melaksanakan prokes, mereka selalu gampang kelelahan dan mudah mengantuk. Kejadian janggal selanjutnya adalah ketika bak sampah selalu penuh dengan daun bambu terjadi di setiap hari. Bahkan kadang kami seperti menemukan bulu-bulu halus berwarna hijau. Karena kami tidak ambil pusing, kami pun mengasumsikan sebagai bulu burung liar yang hidup di hutan ini. Hampir jarang sekali ada warga desa yang berangkat menuju bank sampah kami. Yang sering hanyalah segelintir orang yang mengaku disuruh oleh Bu Lurah. Entah bagaimana nantinya kami mememparkan hasil proker kami ini. Sampai pada suatu sore, saat hendak masuk ke dalam rumah, Dayat iseng pergi menuju bangunan yang menyerupai pura. Walaupun saat itu kami sudah melarang, namun Dayat dengan rasa ingin tahunya tetap nekat untuk mendekat. Begitulah manusia. Demi rasa ingin tahu, kadang ia lupa akan batasan. Bangunan itu sekilas nampak seperti pura, memiliki satu pintu yang digembok dan di bawahnya terdapat sesajen dan dupa yang masih menyala. Dayat melihat di pinggir sesajen, di bawah segelas kopi terdapat seperti sebuah kertas. Saat Dayat mencoba melangkah masuk, Bu Lurah pun kemudian keluar. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan sembarang masuk ya, tidak sopan, dengan nada seperti memperingatkan. Akhirnya Dayat beringisut mundur. Ia meminta maaf kepada Bu Lurah. Setelah itu giliran Probo dan Riko menertawai Dayat. Sudah dikasih tahu, makanya besok-besok gak usah aneh-aneh. Semenjak aku dan Ika pernah melihat sosok itu, kami berdua selalu berinisiatif untuk mandi lebih awal. Dan ketika masuk waktu sholat, kami ikut berjamaah dengan para cowok. Ada sedikit keanehan ketika kami mengajak Wulan dan dia. Bila diajak, mereka akan bilang, duluan saja. Probo yang heran melihat perubahan pada tingkah kami pun akhirnya bertanya, kenapa sekarang ikut kami jamaah ke musola? Aku habis di... Belum selesai Ika ngomong, tanganku langsung sigap untuk menutup mulutnya. Dilihatin apa? Enggak Bu, aku enggak ada apa-apa. Aku dan Ika saling berpandangan. Mungkin Ika sudah mengerti kode dari tatapanku, bahwa tidak baik untuk menceritakan semuanya di sini. Walah, barangkali pernah lihat. Soalnya aku sama anak-anak pernah lihat soalnya. Lihat apa? Sentakku. Sek, jangan keras-keras. Nanti kedengaran penunggu di sini. Ya sudah, tenang dulu. Ceritanya di kamar rumah Mbok Im aja, tutur Riko. Kami bersepakat. Selepas sholat Isya, kami berenam kembali menuju rumah Mbok Im. Suasana jalan yang sunyi membuat siapapun yang lewat akan bergelidik ngeri. Setelah sampai, Probo membuka. Siapa dulu yang mulai bercerita? Jar. Sebenarnya setelah ketindihan, hampir setiap mau tidur aku gak bisa tenang. Hawanya bikin gerah. Padahal kulihat yang lain selimutan. Pernah aku haus terus pergi ke dapur. Lalu tiba-tiba aku melihat wujud bayangan besar berlari keluar. Aku gak jadi minum, terus aku balik ke kamar.
Kalau kamu bagaimana kok? Cetus Fajar. Iya, lebih tepatnya apa sih? Kemarin malam perutku mules. Kulihat di kamar udah jam 10 malam. Anak-anak tak lihat udah pada tidur. Mau ku bangunin gak enak. Ya sudah, aku berangkat BAB aja. Bawa HP buat senter. Lapas BAB ku di hutan bambu belakang. Ada suara orang sedang menyapu. Asli, merinding. Siapa juga malam-malam nyapu. Gak lama selesai sudah. Waktu keluar, gobloknya aku menoleh ke sana. Aku lihat sosok lagi mainan daun bambu kering. Ukurannya lumayan tinggi, tapi gak lebih tinggi dari pohon bambu. Sebelum dia tahu kehadiranku, aku cari aman saja. Antara ngeri sama nahan tawa mendengar cerita dari Riko. Aku penutup ya, soalnya ceritaku sama Probo di tempat yang sama soalnya, ujar Dayat. Kami duduk menyimak. Lokasinya di bank sampah. Selesai azan asar, setelah selesai menata dan membersihkan tempat, kita istirahat sebentar. Kalian udah balik duluan. Tiba-tiba dari atas kedengaran suara barang jatuh. Gedebuk. Aku sama Probo ngecek sekitar. Ya memang tidak ada apa-apa. Ya sudah, mungkin aku salah dengar. Aku bilang, ayo balik. Lah waktu mau balik malah kedengaran lagi. Lebih keras malahan. Bro, aku sama Probo langsung lari. Kayaknya desa ini angker deh. Dari masyarakatnya juga gak pernah bantu, juga gak pernah keluar malam. Terus lokasi bank sampahnya juga kayak gitu. Dan semua anak laki-laki juga pernah ketindihan, ujar Probo. Ika dan Ati punya cerita apa? Terang Riko. Kami saling berpandangan, saling mencolek. Akhirnya dengan sisa keberanianku, aku menceritakan kisah yang aku alami dengan Ika selama hidup di rumah Bulura. Aslinya aku yang pertama lihat. Awal mulanya pas aku sama Wulan mau mandi. Wulan duluan, aku nunggu di luar pintu. Lah waktu aku nunggu, tiba-tiba kok merinding. Gak ada angin, tapi pohon bambunya goyang-goyang. Terus tak liatin, tiba-tiba ada mata merah menyala. Badannya gede, tingginya sepohon bambu. Aku takut. Pintu kamar mandi aku gedor. Wulan terus keluar, langsung kutarik untuk masuk ke rumah. Aku nangis ketakutan, tapi waktu itu aku gak berani bilang. Aku gak mau teman-teman yang lain ikut takut. Lah ternyata kok Ika juga ngeliat juga. Bedanya dia melihat seusai sholat. Aku sudah izin balik ke kamar. Ternyata waktu dia mau balik kamar, Ika juga lihat sosok itu. Kulihat Ika matanya berkaca-kaca. Aku merangkulnya. Rupanya bayangan-bayangan makhluk itu masih menghantui benaknya. Ya sudah, ayo saling jaga. Doanya diperbanyak. Sebentar lagi mau selesai. Jangan sampai Bulura, Boyem, dan warga desa tahu, tutur Probo. Dia sama Wulan gimana? Sahut Riko. Ti, Kak, bisa kan mengawasi dua anak itu? Tambah Dayat. Iya, aku usahakan. Semoga tidak ada apa-apa, balasku. Setelah selesai, kami melakukan doa bersama, berharap keadaan tidak bertambah buruk. Kami pun membubarkan diri. Aku dan Ika kembali ke kamar. Dan entah kenapa, Ika sekarang ingin tidur berdua denganku. Dan aku pun tidak keberatan. Kemudian nampak Wulan dan dia datang. Mereka tidak berbicara. Dia merapikan kamar kemudian tertidur pulas, seperti tidak terjadi apa-apa. KKN mau masuk minggu ketiga. Semenjak pertemuan itu, setiap hari kami lalui dengan saling menguatkan. Bahkan menurut penuturan Probo, makhluk itu sudah berani masuk ke kamar cowok. Hal itu terjadi saat ia terbangun dan tiba-tiba mencium seperti aroma singkong bakar. Lantas Probo melihat makhluk itu berada di pojok kamar dekat pintu. Ia diam, berdiri seakan mengawasi. Probo yang mungkin dengan kesadarannya yang belum lengkap, seketika langsung menyembunyikan kepalanya di dalam selimut. Sampai dia tertidur dalam bayang-bayang makhluk tersebut. Untungnya aku dan Ika setelah kejadian tempo hari belum pernah melihat penampakan makhluk itu lagi. Tetapi sehabis azan subuh,
Setiap hari aku mendengar seperti ada orang yang menyapu halaman belakang. Namun karena sudah masuk pagi, kupikir Boyemlah yang sedang melakukannya. Sebenarnya sedikit ada rasa bimbang untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi kalau bukan untuk mengambil air wudhu, pun harus pergi ke kamar mandi, yang mana lokasinya berada di halaman belakang. Mau tidak mau, demi menjaga diri, aku terpaksa melawan rasa takutku. Dan seperti yang sudah diduga, bahwa tidak ada orang pun di halaman belakang. Belum lagi suara dercitan bambu yang tergesek oleh hembusan angin. Tanpa melihat sekeliling, aku melaksanakan wudhu dan segera bergegas masuk ke dalam rumah. Puncak kejadian KKN kami adalah ketika Wulan dan dia ingin sekali kembali ke kos-kosannya di daerah S. Waktu itu hari sudah akan sore. Kami semua mencegah mereka berdua berangkat karena tak baik bila mereka keluar malam hari. Dan itu juga bertentangan dengan aturan di desa ini. Namun mereka berdua tetap kekeh. Mereka bilang bahwa ada barang yang harus diambil. Dan mereka berkata akan berangkat bersama teman satu kelasnya yang sedang KKN di desa sebelah. Sudah, gak apa-apa, aku balik kok, doakan saja, tutur Wulan. Sudah izin sama Bu Lurat belum? Sahut Riko. Ya wes lah, ujar dia. Karena memang tidak mau berdebat, akhirnya mereka berdua berangkat meninggalkan desa pada pukul 5 sore. Sebuah keputusan yang akan kami sesali. Sehabis makan malam, seperti biasa, kami semua berkumpul di teras rumah. Laporan proker kami sebetulnya sudah hampir selesai. Tinggal upload di jurnal dan kirim email kepada dosen pembimbing. Sementara Bu Lurah belum juga keluar dari kamarnya. Aku ingat betul, saat itu masih jam 8 malam. Hening sekali. Bahkan tidak ada suara binatang malam. Angin pun seakan berhenti bertiup. Tiba-tiba suasana menjadi tidak enak. Mencengkam. Bau aroma dupa dari bangunan mirip pura menambah kengerian malam itu. Ditambah, Probo mengatakan bau yang ia sendiri tidak asing. Ia mencium bau singkong dibakar. Bu Lurah dan Boyem sama-sama tidak menunjukkan batang hidungnya. Karena situasi semakin tidak terkendali dan pikiran kami memikirkan macam-macam, kami pun akhirnya membubarkan diri. Di dalam kamar aku suruh Ika untuk lebih banyak-banyak berdoa, karena firasatku malam itu sungguh tidak enak. Ketika aku dan Ika hendak merebahkan diri, tiba-tiba terdengar suara anak-anak cowok naik semua ke kamar atas. Fajar mengaku mendapati sebuah telepon dari salah satu temannya yang ikut Wulan dan dia menuju kota S. Dia mengatakan bahwa Wulan dan dia kecelakaan dalam perjalanan. Wulan meninggal di tempat, sementara dia masih tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Sontak aku dan Ika menangis jadi-jadinya. Kami seperti tak tahu harus berbuat apa. Sampai-sampai Probo dan Riko berkata akan menuju rumah sakit malam itu juga. Tentu saja kami melarangnya. Namun tekad bulat Probo tak dapat dicegah. Kami semua turun dan akan menemui Bu Lurah. Dan beliau sepertinya baru selesai melaksanakan ibadah. Kami menjelaskan peristiwa yang menimpa dia dan Wulan. Tetapi anehnya, beliau hanya mendengarkan dengan ekspresi yang cukup tenang, bahkan sangat tenang, seperti tanpa beban, mengingat beliau adalah orang tua asuh di sini. Dan saat Probo dan Riko hendak meminta izin untuk berangkat ke rumah sakit, beliau berkata, "Sudah, besok pagi saja nak, tidak usah menambah-nambah masalah. Ikhlaskan saja temanmu, tidak baik keluar desa malam-malam, nurut sama ibu ya." Mereka terlalu pasrah akan keadaan. Probo dan Bu Lurah sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit. Namun keputusan tetap berada di tangan Bu Lurah. Kami yang sama-sama bingung hanya saling diam dan tak mampu berbuat banyak. Mau tidak mau, kami harus mengikuti aturan Bu Lurah.
Sekarang lebih baik kembali ke kamar semua, istirahat. Lebih baik temannya didoakan, tegas Bu Lurah sambil jalan kembali menuju kamarnya. Akhirnya kami semua pun kembali ke kamarnya masing-masing. Kami terdiam, bingung harus berbuat apa. Sementara Ika kulihat masih menangis. Ku peluk dia, ku coba mengatakan meski aku juga merasa kehilangan. Tidak kusangka, KKN yang tadinya berjalan lancar berubah menjadi seperti ini. Pagi sekali, ada utusan dari kampus datang ke rumah Bu Lurah. Dosen tersebut sebut saja namanya Pak Agung, meminta kami yang berada di desa ini untuk kembali pulang ke kampusnya. Bu Lurah seperti bisa dengan tenang menyambut dan memaklumi keadaan setelah kejadian kemarin. Kami berkemas. Barang-barang dia dan Wulan yang tertinggal di kamar juga aku rapikan dan akan kami bawa pulang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbok Yem dan Bu Lurah karena sudah menjadi orang asuh selama kami KKN di sini. Dan waktu kami berpamitan, beliau berkata, "Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Ada yang baik, ada yang jelek. Semua manusia pasti juga bakal mati. Cuma tak ingatkan bahwa lain kali yang lebih berhati-hati ya Mas, ya Mbak. Soalnya semua tempat memiliki aturannya sendiri-sendiri." Kami berangkat pulang. Tidak ada kesan-kesan yang sangat berarti dari sini. Bahkan dengan penduduk desa sekalipun. Semuanya seperti sirup di tangan Bu Lurah. Sesampainya di kampus, kami ingin langsung pergi ke rumah sakit. Tapi ternyata kami mendapatkan kabar bahwa jenazah Wulan sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga dan dimakamkan di desa kelahirannya. Sementara dia dibawa pulang ke rumah sakit, tempat orang tuanya tinggal di Kabupaten N. 1 bulan semenjak kejadian itu, dia sudah diizinkan pulang. Dan 2 minggu berselang, ia sudah kembali duduk di bangku kuliah. Dia menceritakan bahwa waktu itu dia di posisi belakang, alias bonceng Wulan. Kecepatan motor pun sedang, tidak cepat dan tidak terlalu pelan. Sampai di jalan perbatasan kota yang agak kurang penerangan, tiba-tiba motor yang ditumpanginya kemudian oleng. Kami berdua jatuh. Saat itu pula aku hilang kesadaran. Dan waktu dia bangun, dia berada di rumah sakit. Dia dikasih tahu kalau Wulan meninggal saat kecelakaan. Sontak tangisnya pecah. Probo pun bertanya apakah mereka berdua melakukan hal aneh di rumah Bu Lurah. Seingat dia tidak melakukan hal yang aneh. Dan memang akhir-akhir itu, Bu Lurah sering memberi mereka barang dan uang. Dia merasakan itu mungkin ucapan terima kasih setelah membantu beliau. KKN kampus kami akhirnya selesai, dan kami kembali melanjutkan perkuliahan di jurusan kami masing-masing. Saat jam istirahat, semua teman-teman berkumpul menceritakan kesan-kesannya saat mengabdi di desa selama 21 hari lamanya. Tak terkecuali kisah KKN-ku. Saat aku bercerita, banyak teman-temanku mendengarkan dengan wajah dan ekspresi ngeri. Sampai salah satu temanku, sebut saja namanya Dio, mengatakan bahwa desa tempat KKN-ku dijuluki dengan Desa Buto Ijo. Dio yang tempat KKN desanya masih satu kecamatan denganku, menceritakan bahwa saat ia sedang ramah tamah dengan penduduk desa, ia membeberkan nama teman-temannya yang sedang KKN di sekitar kecamatan E. Kemudian setengah ngeri, ada bapak-bapak yang nimbrung berkata, "Wah, beneran ada yang KKN di situ. Aduh, semoga saja tidak ada apa-apa ya. Angker soalnya di situ. Kalau orang sini menamainya dengan nama Desa Buto Ijo. Nggak bakal ada orang yang berani ke sana kalau memang tidak dalam keadaan sangat terpaksa. Itu pun kalau ke sana harus waktu pagi sampai sore. Karena kalau malam selalu ada kejadian yang bikin apes." "Iya, pernah ada kejadian soalnya. Pak Gito selaku kepala dusun menemui Bu Lurah. Orangnya berangkat terlalu sore, sehingga pulang dari sana kemalaman. Waktu di perjalanan tidak ada apa-apa. Tapi waktu sudah sampai rumah anaknya yang kecil,
bilang kalau ada Buto di belakang bapaknya. Takut ada apa-apa, Pak Gito langsung menuju ke rumah Mbah Yai. Mbah Kiai bilang kalau Pak Gito harus menginap di rumahnya, soalnya Buto tersebut bakal hilang dengan sendirinya waktu matahari sudah terbit. Dan alhamdulillah Pak Gito bisa pulang dengan selamat esok paginya. Aku yang mendengar cerita dari Dio pun ikut bergidik ngeri. Namun ada perasaan syukur yang teramat banyak, karena aku sendiri masih dikasih rahmat oleh Tuhan, karena bisa keluar dari desa tersebut dalam keadaan selamat walafiat. Sampai saat ini, desa tersebut masih ada keberadaannya. Namun, apakah keadaan desa masih sama seperti kisah waktu KKN dulu? Saya sebagai penulis dan Ati sebagai narasumber juga sama-sama tidak tahu. Kadang walaupun kita sudah menjaga etika dan berbuat baik, kita masih bisa menjadi sasaran orang-orang yang memiliki rencana jahat. Terlepas dari atau tidaknya sangkut pautnya antara Wulan dan desa itu, kami berdua juga sama-sama tidak mengerti. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Demikian tadi adalah sedikit cerita dari Mbak Ati tentang pengalaman KKN-nya di suatu desa yang mendapatkan julukan Desa Buto Ijo. Cerita ini nyata, sesuai penuturan dari beliau selaku narasumber saya. Untuk menjaga privasi, saya kembangkan dan tambahkan mengenai situasi dan lokasi mengenai desa tersebut. Namun, inti dari cerita Mbak Ati tidak saya hilangkan. Karena sampai sekarang beliau cukup sensitif dan emosional bila mengingat kejadian itu. Percaya atau tidak, saya kembalikan hal tersebut kepada para pembaca. Dan sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang sudah mengerti lokasi dari desa ini, harap disimpan sendiri saja.